Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. Cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Senang sekali kita masih bisa beribadah bersama-sama walau kita secara online. Yuk kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan Yesus karena Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik. Sebelumnya yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu atas setiap kami. Pagi ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menikmati setiap pujian yang kami nyanyikan. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu. Kami percaya di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Biarlah Roh-Mu turun di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, thank you Jesus. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah
datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
mari yang berada di rumah, yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tak habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yes, haleluya, yes. Haleluya, Engkau Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita. Yes. Hanya Engkau Bapa yang bisa mendengar suara hati kami, Tuhan. Kami percaya ketenangan hanya kami dapat ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai nyatakan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Thank you, Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan buat kehidupan kami, agar kami bisa berubah setiap hari dan bertumbuh di dalam-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya semua kita ada dalam sukacita Tuhan, perlindungan, penyertaan. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan baik bagi kita. Tuhan pasti pelihara hidup kita dengan luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa, dan biar Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk memahami kebenaran Tuhan dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan melindungi kami hingga hari ini. Dan kami percaya ke depan kami akan melihat sesuatu yang luar biasa terus Tuhan kerjakan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik.
kami mampu melakukannya dalam hidup kami, dan kami mau biar hidup kami memuliakan nama Tuhan senantiasa. Hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih, walaupun kita ketemunya dengan media YouTube atau media Zoom atau apapun saudaraku terkasih yang akan saudara saksikan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap sehati, kita tetap diberkati Tuhan dengan luar biasa. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku terkasih, tema firman Tuhan di gereja kita dikasih firman Tuhan dengan tema kembalinya si penjajah. Wah, ini tema yang begitu luar biasa saudara. Saudaraku terkasih, di hari-hari kita memperingati kemerdekaan Indonesia saudara. Dan saya percaya saudaraku terkasih, hidup kita juga dimerdekakan oleh Tuhan. Dan hari ini temanya adalah kembalinya si penjajah. Kita lihat dulu firman-Nya saudaraku terkasih. Mari sama-sama saudara buka Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-45. Matius 12 ayat yang ke-45. Saudara dengar firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Saudara yang ada Alkitab di rumah, saudaraku terkasih, mari lihat Alkitab saudara. Dan kita baca saudaraku ayat firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini melekat dalam hidup kita dan memberkati hidup kita saudara. Matius 12 ayat 45. Dengar firman Tuhan berkata, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku terkasih, ketika firman Tuhan berkata lalu ia keluar, saudaraku terkasih, ia di situ saudara, ini adalah menggambarkan atau menunjukkan, mengarahkan saudaraku terkasih kepada iblis yang keluar dari dalam kehidupan seseorang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita juga sedang mengalami kemerdekaan, memperingati hari-hari kemerdekaan bangsa kita saudara. Saudaraku terkasih, jelas kita memahami bahwa ketika kita merdeka itu berarti penjajah sudah keluar saudara. Penjajah berhenti menjajah kehidupan kita, dan penjajah keluar dari bangsa kita. Saudaraku terkasih, sama seperti itu saudara. Ternyata ketika kita dijajah oleh iblis, saudaraku terkasih, kita juga perlu kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan yang membawa kita, membuat kita memiliki kehidupan di mana iblis-iblis atau segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah yang mengikat kita selama ini, yang membuat kita jauh dari kebenaran, itu keluar dari dalam hidup kita. Itu pergi dari dalam hidup kita, saudara. Saudara, semua orang menginginkan hal yang sama. Semua orang menginginkan supaya hidup kita tidak dijajah oleh apapun. Apalagi dijajah oleh iblis yang membuat kita berat, susah, dan memiliki kehidupan yang memiliki beban yang begitu luar biasa. Saudara, kita semua menginginkan bahwa kehidupan kita ini hidup dalam kemerdekaan. Dan jelas ketika firman Tuhan berkata kepada kita, waktu kita hidup di dalam Tuhan, Kristus ada dalam kehidupan kita, saudaraku terkasih, kita lepas dari penjajahan. Maksudnya lepas dari penjajahan apa? Maksudnya iblis yang ada dalam hidup kita itu keluar dari dalam hidup kita, meninggalkan hidup kita. Hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus yang membuat kita hidup dan melangkah dalam kebenaran. Tetapi hari ini saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan berkata, ternyata saudara, ketika iblis keluar dari dalam hidup kita, ketika kita mengalami kemerdekaan yang besar, yang hebat, yang Tuhan sediakan karena Allah bertata dalam kehidupan kita saudara, ternyata keluarnya iblis itu saudaraku terkasih bukan semata-mata meninggalkan kita selamanya. Firman Tuhan jelas
terkasih, bahwa keluarnya iblis, saudaraku terkasih, apapun itu penyebabnya saudara, tapi saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata dia punya rencana untuk kembali ke tempat di mana dia pernah ada. Dan yang lebih luar biasa, firman Tuhan bilang, biasanya dia kembalinya, saudaraku terkasih, lebih banyak, lebih jahat, lebih kejam, lebih luar biasa mengerikan daripada sebelumnya waktu dia tinggal dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, ini yang disebut dengan kembalinya si penjara. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Ini yang kita mau lihat sama-sama, saudara. Kalau saya melihat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku terkasih, kita lihat latar belakangnya, saudara. Ayat 44 di situ kita menemukan firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat ini, saudaraku terkasih, ketika kita membahas tentang kembalinya si penjajah tadi, saudara, kembalinya iblis tadi, saudaraku terkasih, saya menemukan ada 3 kebenaran, saudara, yang harus kita pahami baik-baik ketika kita melangkah dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kemerdekaan, ketika kita merasa bahwa Tuhan sudah berkuasa dalam hidup kita, ketika kita merasa bahwa kita sudah lepas dan bebas dari segala ikatan-ikatan si jahat. Saya menemukan ada 3 hal, saudaraku terkasih, yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita tahu, kita mengerti, supaya hidup kita tetap dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa itu, saudaraku terkasih? Firman Tuhan tadi berkata, yang pertama, lalu ia berkata, iblis berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Yang pertama yang harus kau pahami baik-baik tentang kembalinya si penjajah tadi, saudaraku terkasih, ini ingin mengatakan ketika iblis keluar dari dalam kehidupan kita, bukan berarti dia meninggalkan kita selama-lamanya. Tetapi saudaraku terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini, iblis akan berusaha kembali ke dalam kehidupan kita. Dan kembalinya, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang dengan keadaan yang lebih kuat, lebih jahat, dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Hal ini, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ingin mengatakan apa, saudaraku terkasih? Maka Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap berada dalam benteng yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan kita di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki benteng yang kuat, yang bisa membuat kita bertahan dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iblis akan kembali. Kalau dalam film Terminator, saudaraku terkasih, waktu iblis pergi, saudara, meninggalkan kehidupan kita, saudaraku terkasih, waktu dia pergi, dia lihat kita ke belakang, lalu dia berkata, I'll be back. Terkasih, aku akan kembali, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu mari kita memiliki pertahanan yang kuat. Mari kita memiliki benteng yang kuat. Apa itu benteng yang kuat, saudaraku terkasih? Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Orang yang, saudaraku terkasih, menjaga kehidupannya dengan benteng yang kuat, saudara, dia akan membuat hidupnya memiliki kehidupan Bapa di dalam kehidupannya. Dia akan hidup benar, saudara. Dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan berusaha, saudaraku terkasih, menjauhkan keinginan daging yang penuh dengan hawa nafsu, yang membuat dia berusaha ditarik ke arah ketidakbenaran. Dia akan berusaha menjauhkan semua itu. Kenapa? Karena dengan dekatnya dia dengan hawa nafsu dan keinginan daging, itu yang akan membuat iblis kembali masuk dengan mudahnya di dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Apakah, saudaraku terkasih, kita dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita ini? Apakah kita memiliki benteng yang kuat di dalam Tuhan? Apakah kita memiliki, saudaraku terkasih,
persenjataan Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap bertahan. Sehingga sekalipun saudaraku terkasih, penjajah itu kembali, kita tetap memiliki kekuatan. Dan kita bisa menghalang dia. Dan kita bisa menghadang dia. Sehingga hidup kita tetap dalam kemerdekaan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Yang pertama, dengan dengar baik-baik saudaraku terkasih, iblis pasti akan kembali dan berusaha untuk tinggal di dalam kehidupanmu. Hari ini pertanyaannya adalah benteng kehidupanmu apakah kuat atau tidak? Benteng apa yang harus kita miliki? Tadi firman Tuhan saudaraku terkasih menjelaskan kepada kita. Kita harus memiliki kehidupan seperti kehidupan Bapa. Menjauhi hal yang jahat, menjauhi tempat-tempat yang membuat kita mudah untuk terjatuh di dalam dosa dan keterikatan kembali dengan dosa. Membuat kita berusaha, saudaraku terkasih, menghidupi jalan-jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara adalah waktu di mana orang saudaraku terkasih punya kemampuan dan kemungkinan yang sangat besar untuk jauh dari Tuhan. Kenapa saudaraku terkasih? Saudara bisa lihat keadaan di mana kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah saja. Bahkan kita melihat keadaan kita hari-hari ini, ibadah pun saudaraku terkasih, kita di rumah saja saudara. Artinya apa saudaraku terkasih? Kau ibadah atau tidak ibadah, saudaraku terkasih, mungkin tidak ada orang yang tahu. Atau kau punya kesempatan untuk berkata kau beribadah, padahal kau tidak beribadah di rumah, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dengar. Ketika bentengmu kuat, saudara, itu artinya, saudaraku terkasih, kau tetap beribadah kepada Allah. Sekalipun, saudaraku terkasih, kau punya kesempatan untuk tidak beribadah. Orang yang seperti begini, saudaraku terkasih, apabila didatangi iblis, kehidupannya akan kuat. Dan iblis tidak bisa merenggut kembali kehidupan mereka. Hari ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari lihat dirimu, dan saya percaya engkau yang paling mengenal siapa dirimu sebetulnya. Mari saudara perhatikan kehidupanmu. Lihat hidupmu baik-baik saudara. Apakah engkau sudah hidup memiliki benteng yang kuat, sehingga ketika iblis kembali, sekalipun dia kembali dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya, engkau tetap memiliki kemerdekaan yang sudah engkau terima dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan. Yang pertama saudaraku terkasih dengar, kembalinya si penjajah ingin mengingatkan kita bahwa iblis pasti akan kembali. Artinya saudaraku terkasih, kehidupanmu harus kau siapkan sedemikian rupa, supaya ketika ia kembali saudara, engkau tetap bisa menghadang dan tidak melepas kehidupanmu kepada iblis. Karena engkau menjadi pribadi yang memiliki benteng yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan tadi berkata ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara, yang kedua firman Tuhan berkata ketika iblis datang kembali, lalu ketika dia menemukan kehidupan kita, dia akan melihat keadaan kehidupan kita. Bagaimana keadaan hidup kita, saudara? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, dalam kehidupanmu saudara, hatimu saudaraku terkasih, hidupmu saudara, harus diisi oleh kebenaran dan Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Di dalam hidup kita ini saudaraku terkasih akan diisi oleh dua hal. Satu hal atau dua hal yang saudaraku terkasih, salah satunya harus ada dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, ya setan saudara. Hari ini kalau kau berkata saudaraku terkasih kau hidup dalam Kristus, maka harusnya Kristus mengisi kehidupanmu. Tidak ada kehidupan yang kosong dalam kehidupanmu.
Ketika iblis keluar, kau harus menempatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Supaya waktu iblis mau masuk kembali, saudara, ada Roh Kudus yang bisa menolak semuanya. Ada kekuatan Allah yang Tuhan berikan kepadamu untuk bisa menolak kedatangan iblis dalam kehidupan. Saudaraku terkasih, iblis itu seperti penjajah. Kalau dia kembali, saudaraku terkasih, dia akan mengobrak-abrik engkau lebih dari apa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan. Maka untuk itu, saudaraku terkasih, kehidupanmu tidak boleh kosong. Kau harus punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan iblis yang pernah meninggalkan engkau. Bahkan saudaraku terkasih, kekuatan itu harus jauh lebih besar daripada berlipat-lipat kali ganda kekuatan iblis yang pernah meninggalkan engkau. Dan saya mau kasih tahu saudara, bahwa kekuatan itu, saudaraku terkasih, kekuatan yang besar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah mengalihkan kehidupanmu kepada Allah lain. Karena hanya Kristus yang memiliki kekuatan yang besar, yang membuat engkau mampu bertahan dalam kebenaran, sekalipun engkau harus menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan. Kalau tidak ada Kristus dalam kehidupanmu, ketika masalah datang, badai datang, saudaraku terkasih, maka hidupmu akan digoncang, hidupmu akan menjadi lemah, hidupmu akan menjadi tidak kuat kembali. Dan itu akan menjadi kesempatan buat iblis untuk merusak kehidupan saudara. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan kehidupanmu kosong, tetapi biarkan Kristus menempati hidupmu. Biarkan Kristus menjadi pribadi dalam kehidupanmu. Bahkan Kristus menjadi pribadi yang mengontrol pribadi hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi hidup yang penuh kuasa, penuh kedahsyatan yang luar biasa. Karena Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Kristus ada dalam kehidupanmu dan engkau mau hidup di dalam Kristus, melangkah seperti apa yang dikehendaki Kristus dalam kehidupanmu, saya mau kasih tahu saudara, harusnya engkau menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Engkau bahkan bisa menjadi pribadi yang sekalipun hidup dalam daging, tetapi tidak menghidupi keinginan daging dalam kehidupan. Ini dibuktikan oleh Yesus ketika dia tinggal di dunia, saudara. Jelas firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, karena dia dilahirkan dari rahim manusia. Tetapi ada Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan Kristus ada Kristus, ada Yesus, ada Tuhan kita. Sehingga ketika Kristus menguasai, Tuhan menguasai kehidupan daging Kristus, maka saudaraku terkasih, dia bisa berjalan menghadapi banyak godaan, tetapi tidak terjatuh dalam dosa. Saudara dengar, saya mau kasih tahu saudara, kita yang hidup di dalam Tuhan pun harusnya mampu dan bisa melakukan apa yang seperti dihidupi Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita jelas berkata, saudaraku terkasih, kita jelas percaya bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita akan dituntun pada kebenaran demi kebenaran. Sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak cobaan, sekalipun banyak beban berat, harusnya seperti Kristus, kita tetap bisa berjalan dalam kehendak Tuhan dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Artinya ketika engkau memperoleh kemerdekaan, ketika iblis lepas dari dalam kehidupanmu, jangan biarkan kehidupanmu kosong. Jangan biarkan kehidupanmu hampa, tidak memiliki apa-apa. Tapi kau harus menempatkan Kristus dalam kehidupanmu, supaya waktu engkau melangkah, engkau tetap melangkah dalam kepastian, engkau tetap melangkah dalam kebenaran, engkau tetap melangkah dalam kehendak Allah yang menuntun engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua tokoh Alkitab mencatat, saudara, ketika tokoh-tokoh Alkitab bercerita, menyaksikan ketika mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berjalan dalam kehendak Tuhan karena ada Tuhan dalam kehidupan mereka.
Firman Tuhan mencatat ada banyak tantangan, rintangan, cobaan, godaan yang datang menghampiri kehidupan mereka. Tapi mereka tetap berjalan dalam kebenaran. Mereka tidak tergoda. Iblis tidak punya kesempatan untuk masuk dan merampas kehidupan mereka. Kenapa? Karena ada kuasa yang lebih luar biasa dalam kehidupan mereka. Itulah kuasa Kristus. Itulah kuasa Yesus yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ketika firman Tuhan berkata bahwa si penjajah akan kembali lagi, saudaraku terkasih, maka bagian kita hari ini adalah memastikan bahwa hidup kita tidak hampa. Memastikan bahwa hidup kita ada dipenuhi oleh Roh Kudus yang membuat kita mampu tetap bertahan dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dulu mungkin engkau sudah pernah dijajah dan engkau merasa begitu menderitanya penjajahan oleh iblis, saudaraku terkasih. Hari ini dengar saudara, jangan pernah lepaskan Kristus dari dalam kehidupanmu. Karena kalau kau sampai dijajah kembali oleh iblis, maka engkau akan mengalami sesuatu yang lebih berat, lebih luar biasa, lebih dahsyat, kata firman Tuhan. Artinya apa, saudaraku terkasih? Artinya biarkan Kristus bertahta dalam kehidupan kita. Biarkan Kristus menguasai kehidupan kita, supaya kita tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah yang berlimpah, yang Tuhan sudah sediakan dan harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku terkasih, kembalinya si penjajah ingin berkata bahwa iblis pasti akan kembali sekalipun dia sudah meninggalkan engkau. Yang kedua, saudaraku terkasih, pada saat engkau sudah mengalami kemerdekaan dari Allah, pastikan firman Tuhan bilang bahwa hidupmu tidak kosong. Hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupmu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup saudara kuat. Engkau memiliki benteng yang luar biasa kokoh. Sehingga sekalipun iblis datang dengan kekuatan yang lebih besar, engkau tetap bisa bertahan. Engkau tetap bisa kuat. Karena Roh Kudus yang menguatkan kehidupan saudara. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir saudara, jangan lupa terakhir harus kencang, karena kalau pendeta ngomong terakhir, yang buta melihat, saudaraku terkasih ya. Yang terakhir, saudaraku terkasih, kembalinya si penjajah ini bicara tentang apa? Mari sekali lagi kita lihat ayat 44 tadi, saudara. Firman Tuhan tadi berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong dan tersapu, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh, kata firman Tuhan, 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan terjadi, akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yang terakhir, saudara, dengar firman Tuhan bilang berkata apa? Firman Tuhan berkata ketika si penjajah kembali, dia tidak kembali sendiri, tapi dia membawa 7 roh lain, saudaraku terkasih, yang catatannya firman Tuhan bilang lebih jahat, lebih kejam daripada dia. Itu sama-sama masuk dalam kehidupan orang itu. Lalu firman Tuhan berkata, keadaan mereka akan lebih buruk, dan hal ini akan berlaku di angkatan yang jahat ini. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudaraku terkasih, iblis dengan gencarnya kembali ingin merenggut kehidupan orang-orang yang sudah memiliki kemerdekaan. Tapi dengar baik saudaraku terkasih, yang mengalami ini firman Tuhan berkata tadi hanya angkatan yang jahat. Maksudnya angkatan yang jahat adalah orang yang tidak punya benteng dalam kehidupannya, orang yang hidupnya kosong, dan saudaraku terkasih yang hidupnya hari-hari ini saudaraku terkasih jauh dari apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Artinya apa saudaraku terkasih? Dengar baik. Penjajah atau iblis yang sudah keluar dari dalam hidup kita, dia akan kembali
kepada orang-orang yang hidupnya jahat, yang jauh dari kebenaran, yang hidupnya meninggalkan Tuhan, yang tidak lagi berharap kepada Allah, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang seperti begini akan kembali dijajah oleh iblis dan akan dikuasai sehingga keadaannya lebih buruk jauh daripada sebelum-sebelumnya waktu mereka dijajah oleh iblis. Hari ini saudaraku terkasih, pastikan engkau tidak berjalan dalam kejahatan. Pastikan engkau tidak tergolong kepada angkatan orang-orang yang jahat, yang hari-hari ini saudaraku terkasih berjalan dalam kejahatan walau seringkali menggunakan aksesoris kebaikan. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang disebut orang yang jahat itu saudaraku terkasih, bukan hanya sekedar terlihat jahat. Tapi dengar saudaraku terkasih, orang-orang yang jahat juga tergolong adalah orang-orang yang memiliki rupa yang baik, tapi hati yang jahat. Kalau yang terlihat jahat, hatinya juga jahat, ini sudah pasti akan kembali dijajah oleh iblis. Tapi hari-hari ini saudaraku terkasih, kau harus pastikan hatimu baik dan benar di hadapan Allah. Jangan sampai apa yang terlihat di luar, yang kau miliki dalam kehidupanmu, yang kau tunjukkan lewat kehidupanmu, itu hanya rupa dari kebenaran, tapi tidak berasal dari kehidupan yang benar yang kau miliki dalam kehidupan. Jangan sampai, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Apa yang terpancar di luar, sesuatu yang baik, ucapan yang benar, pertolongan kepada orang lain yang baik, yang luar biasa, yang terlihat mengagumkan, kau harus pastikan itu lahir dari hati yang tulus, hati yang benar, bukan hanya supaya terlihat baik dan benar oleh orang-orang di sekitar. Ada banyak orang saudaraku terkasih yang ucapannya benar, tapi hatinya tidak benar. Orang begini juga adalah orang yang tergolong dalam angkatan yang jahat. Dan orang begini adalah orang-orang yang menjadi mangsanya si penjajah yang akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, saudara, biarlah sesuatu yang baik, buah yang baik yang kita tunjukkan lewat kehidupan kita, itu lahir dari perbuatan, dari hati yang baik, dari kehidupan yang baik yang memang kita miliki dalam kehidupan kita. Bukan cuman yang terlihat, tapi lahir dari kualitas karakter dan kehidupan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak demikian, kita tergolong oleh angkatan si jahat. Dan kita siap bahwa si penjajah akan kembali kepada saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hari ini dengar baik. Ketika kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa si penjajah akan kembali, saudaraku terkasih, hal ini ingin mengatakan 3 hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan bahwa iblis pasti akan kembali. Dia akan kembali menggoda saudara. Dia akan kembali membuat saudara jauh dari kebenaran. Dia akan kembali berusaha membuat dan menguasai kehidupanmu supaya hidupmu hancur, saudaraku terkasih. Yang kedua, saudaraku terkasih, karena dia akan kembali, maka kau harus pastikan hati dan kehidupanmu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Kristus, sehingga kau tidak terdapati kosong, tapi kau dipenuhi oleh kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga sekalipun iblis kembali, kau tidak akan mungkin direnggut olehnya, kau tidak akan mungkin dikuasai olehnya, karena Kristus sudah menguasai kehidupanmu seutuhnya, saudara. Yang ketiga, saudaraku terkasih, ketika si iblis atau si penjajah kembali, firman Tuhan berkata dia akan menjajah dan menguasai dan menghajar dan menghukum orang-orang yang hidup dalam zaman si jahat,
hidup menjadi anak-anak jahat, saudaraku terkasih. Hari ini pastikan hidupmu bukan orang-orang yang tergolong dalam kehidupan orang yang zaman si jahat tadi, saudara. Bukan tergolong orang-orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi orang yang tulus di hadapan Allah. Apa yang kau perkatakan yang benar, apa yang kau perkatakan yang baik, apa yang kau perbuat yang benar, apa yang kau perbuat yang baik, apa yang kau pikirkan yang benar, apa yang kau pikirkan yang baik, saudara dengar, pastikan itu lahir dari dalam kehidupan kita yang benar dan baik di hadapan Allah. Bukan cuma sekedar supaya terlihat orang, tetapi itulah gambaran kehidupan kita. Orang yang demikian tidak mungkin bisa dikuasai oleh si iblis kembali. Untuk itu saudaraku terkasih, yuk kita siap siaga. Yuk kita siap siaga menghadapi kedatangan si iblis, saudara. Saudaraku terkasih, pastikan engkau menjadi pribadi yang kuat. Tetap berdoa, berharap pada Allah, beribadah, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, menghidupi kebaikan. Saya percaya saudaraku terkasih, engkau akan menjadi pribadi yang tidak akan dikuasai iblis kembali, tidak akan dijajah kembali, karena kemerdekaan Allah mutlak diberikannya kepada saudara dan saya, karena kita menaruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih, mari jadi pribadi yang kuat, mari menjadi pribadi yang berharap kepada Tuhan, mari menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya si penjajah tidak menguasai kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu iblis tidak pernah berhenti bagaimana supaya dia bisa menguasai kehidupan kami. Dia menggoda, melakukan banyak cara supaya kami jauh dan jatuh dari Engkau ya Tuhan. Untuk itu hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu supaya kami terus berharap kepada Allah. Kami mau supaya Roh Kudus penuhi kehidupan kami, sehingga hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kami dipenuhi oleh Tuhan, sehingga langkah-langkah kami dalam kebenaran ya Bapa. Kami mau supaya hidup kami dikuasai oleh Allah, sehingga iblis yang mengaku berkuasa pun tidak bisa menguasai kehidupan kami. Karena kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar, kuasa-Mu jauh lebih dahsyat, kuasa-Mu jauh lebih luar biasa ya Tuhan. Untuk itu kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami berserah dan membiarkan hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Tuhan, kami akan memiliki kemerdekaan yang sejati. Kami tidak dijajah lagi, kami tidak dikuasai oleh iblis lagi, tapi kami dimerdekakan oleh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kamilah orang-orang yang dimerdekakan. Mari kita yang sama-sama percaya, kita bersama-sama berkata, amin. Shalom, kami atas nama GB Kita Pangutara mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan juga setiap saudara yang sudah membantu dalam pengumpulan dana untuk pemberian gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji penyembahan kami sekalian boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah karena nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan meneruskan aktivitas kami, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkanlah daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, beruntung. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai pada setiap kami. Kami juga terus berdoa untuk masalah pembelian gereja tempat ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah karena nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini.
Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.